Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung pembahasan awal terkait dengan tafsir surat An-Nisa. Ada beberapa faedah yang hendak kita sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir, demikian pula tafsir As-Sa'di, melengkapi apa yang sudah kita sebutkan dari tafsir Muyassar. Kita ulang yang ada dalam tafsir Muyassar. Qala al-muallif rahimallahu mengatakan, ya ayuhan nas khafullaha wal tazimu awamirah. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah dan hendaklah kalian memegang dan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahiyahu, dan jauhilah larangan-larangan Allah. Fahuwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wahia Adamu alaihi salam. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wahia Hawa. Dan dialah Allah ta'ala yang telah menciptakan dari jiwa tersebut, yaitu Nabi Adam, pasangannya, yaitu Hawa. Wa nasyara minhuma fi anha'il ardi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembangbiakkan dan menyebar dari kedua makhluk itu, Nabi Adam dan Hawa, ke berbagai penjuru dunia. Rijalan katsiran wa nisaan katsiratin. Lelaki yang sangat banyak, demikian pula wanita yang banyak. Waraqibullaha alladhi yas'alu bihi ba'dukum ba'dan. Dan bermuraqabahlah, hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah, zat yang dengannya sebagian kalian meminta kepada sebagian yang lain. Wahdharu an taqta'u arhamakum, hati-hati dari kalian memutus kekerabatan di antara kalian. Innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi seluruh keadaan kalian. Barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan perintah taqwa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Demikian juga ya, dorongan untuk beribadah kepada Allah. Dorongan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah memulai surat ini, surat An-Nisa, dengan perintah untuk menyambung kekerabatan. Jadi perintah untuk bertakwa, kemudian yang kedua dorongan untuk beribadah kepada Allah, yang ketiga perintah untuk menyambung kekerabatan, dan dorongan untuk menyambung kerabatan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan sebab yang menuntut kita untuk melakukan semua itu, bertakwa, beribadah, menyambung silaturahim. Ya. Bahwasanya di antara faktor sebab utama kenapa kita harus bertakwa kepada Allah, kata beliau, ya, wa annal mujiba li taqwahu, bahwasanya mewajibkan kita untuk bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa? Anna rabbakumul ladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian. Allah yang mentarbiyah
ya, menjaga, membimbing dan mencurahkan berbagai nikmat kepada kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bertakwa. Allah yang menciptakan, memberikan rizki, menjaga kita, membesarkan kita. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita yang tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Ini yang menuntut kita untuk bertakwa sebagai bentuk syukur. Ya. Yang mana termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita dari satu jiwa itu Nabi Adam alaihissalam, ya. Allah menciptakan pasangan. Pasangan bagi laki-laki, laki-laki pasangannya perempuan. Kenapa? Agar terjadi di situ kecenderungan kasih sayang karena saling membutuhkan satu sama lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ayat yang ma'ruf, ya. Ayat ma'ruf yang sering dibaca atau kita dengar ketika ada yang menikah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahwasanya Allah taala menciptakan an khalaqalakum. Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian. Ayat ini jadikan dalil oleh ulama bahwasanya manusia ya nikahnya dengan manusia karena jenisnya itu. Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, condong kepada istri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian dengan sebab tali pernikahan itu mawaddah wa rahmah, saling mengasihi, saling mencintai, yang tidak didapati dalam pasangan apapun kecuali pasangan suami istri. Allah jadikan di situ kasih sayang yang luar biasa. Nah, dan termasuk dari sunnah para nabi dan para rasul, ya, termasuk juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Allah jadikan mereka manusia memiliki pasangan laki-laki dengan wanita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami telah mengutus para rasul sebelummu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dan kami jadikan untuk mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak keturunan. Ini merupakan nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tidak hidup di dunia selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian termasuk dari perkara yang menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dalam firman-Nya, wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, zat yang kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah. Ini kebiasaan. Di antara kebiasaan orang Arab, ya, bahwasanya agar permintaannya itu dikabulkan, agar permohonannya itu ditunaikan oleh orang yang diminta, mereka biasa meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah, saya minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kalau sudah diminta dengan menyebut nama Allah, ya, suatu konsekuensi harus memenuhinya. Harus memenuhinya. Kenapa? Karena ketika seorang diminta as'aluka billah, saya minta kepadamu atas nama Allah, antaf'ala kadza wa kadza, agar engkau berbuat ini dan itu. Ya, dalam diri orang yang meminta terdapat ta'zim, pengagungan kepada Allah. Dan orang yang diminta juga kalau dia punya iman, dia akan mengagungkan Allah, takut kepada Allah, akan
mengabulkan permintaannya. Ya, ini biasa suatu hal yang ma'ruf di sana. Biasa kalau minta sesuatu yang sangat penting, ya, mereka biasa menyebut itu, as'aluka billah. Saya minta kepadamu demi Allah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini kalau sudah minta gitu sulit untuk menolak. Nah, Allah mengingatkan, takutlah kepada Allah, zat yang kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah. Berarti di situ ada unsur pengagungan. Kalau kalian mengagungkan Allah, nah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, maka konsekuensinya apa? Ketika seorang mengagungkan Allah, konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan suatu sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang agung yang semestinya kita tancapkan dalam diri kita ketika kita bersendirian, ketika kita bersama orang lain dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sepi, dalam segala keadaan. Sehingga tadi dalam tafsir, innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum. Sungguhnya Allah Ta'ala mengawasi segala keadaan kalian. Kita sebagai seorang mukmin dalam menancapkan ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengabarkan bahwasanya Allah raqib. Allah raqib, muraqibun, mengawasi. Mengawasi, memperhatikan gerak-gerik kita, diamnya kita, ya, bersendiriannya kita ataukah kita bersama dengan orang lain dalam segala keadaan kita. Allahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allahu ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ma'iyah, kebersamaan yang bersifat umum. Ya, bersifat umum. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi, Allah mencatat. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang ma'ruf, ya, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah. Ketika malaikat Jibril berkata, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, ya, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah SWT. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, seakan menyaksikan Allah. Jika engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. U'budillaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika seorang salat, ketika seorang thalabul ilm, ketika seorang membaca Al-Qur'an, ketika seorang bersedekah, ketika dia dalam kondisi apapun, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha menjadi seorang mukmin yang betul-betul bertakwa, takut kepada Allah, ya, beramal dengan amal yang terbaik. Nah, sepatutnya bagi kita juga demikian. Innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum. Demikian juga barakallahu fikum pada ayat ini, ya, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya kita semuanya, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Bahwasanya Allah mengabarkan bahwasanya kita semuanya umat manusia itu semuanya berasal dari satu jiwa, satu
Ibaratnya nenek moyangnya, satu keturunan. Siapa itu? Nabi Adam. Semuanya, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang tinggi, yang rendah, ya, yang rambutnya lurus, rambutnya ikal dan seterusnya, semuanya kembali kepada satu asal usul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Di antaranya adalah, kata Syekh Sa'di, liya'tifa ba'duhum ala ba'din, supaya sebagian yang satu dengan yang lain itu berlaku lemah lembut. Itu saudaramu, itu sama dengan dirimu, sama jenisnya, sama keturunan Nabi Adam. Wa yuraqiqu ba'duhum ala ba'din, ya, berlaku lemah lembut, mengasihi satu sama lain. Nah, kenapa? Sama-sama manusia. Asal kita sama. Nah, karena itu pernah Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat ini agar kita terketuk jiwa kita, diri kita dengan keadaan saudara kita. Ketika seorang diberikan keluasan rizki, diberikan kemudahan, melihat saudaranya butuh untuk dibantu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdillah al-Bajali, sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi ulaika an-nafar. Tatkala tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan dari jauh. Hina qadima alaihi ulaika an-nafar. Rombongan dari jauh min Mudhar, dari suku Mudhar. Wahum mujtabu an-nimar, ay min uryihim wa faqrihim. Bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Kita rata-rata punya jubah berapa pasang kan itu. Punya sarung, punya siula, punya kaos macam-macam. Mungkin sehari ganti, besok ganti lagi dan seterusnya. Sungguh keadaan kita sangat jauh dengan pendahulu kita. Diluaskan rezekinya. Ya, ada sekelompok orang dari Mudhar, dikabarkan di sini mujtabu an-nimar. Ya, ini mereka mengenakan pakaian, kalau istilahnya pakaian sobek-sobek atau pakaian dari wanita semacam daster. Ya, pakaian tipis. Pakaian atau terbuat dari wol itu. Yang dikatakan di sini itu sebagai bentuk atau penampilan, ya, penampakan wujud mereka min uryihim wa faqrihim. Ya, ibaratnya telanjang dan fakir. Compang-camping. Mungkin kalau kita keluar jalan raya itu kan lihat. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan akal kan itu. Kalau orang yang kurang akalnya di jalan raya kayak gitu kondisinya. Namun mereka ini suku Mudhar, ya, datang kepada Nabi SAW dengan kondisi sehat walafiat, dijaga oleh Allah SWT, namun keadaannya fakir mereka. Maka melihat keadaan mereka yang sangat fakir, miskin, qama fa khataban nas ba'da salati dzuhri, maka Nabi berdiri tersentuh dan menggugah para sahabatnya. Beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia para sahabat setelah salat zuhur. Faqala fi khutbatihi, dan di dalam khutbah itu, di dalamnya Nabi membacakan ayat ini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Mengingatkan mereka, ingat kalian itu diciptakan dari satu jiwa. Hatta khatamal ayat, sampai beliau menyempurnakan ayatnya. Tsumma qala, kemudian Nabi membacakan ayat lain dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, wal tanzur nafsun, adalah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok.
Hari esok atau apa? Kematian dan hari kebangkitan. Masing-masing melihat. Tsumma khaddahum 'ala shadaqah, kemudian Nabi SAW mendorong mereka untuk bersedekah. Faqal tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka setelah mendengar wejangan Nabi SAW, maka ada yang bersedekah dari dinarnya, min dirhamihi, ada yang bersedekah dengan dirhamnya, min sa'i burrihi, ada yang bersedekah dengan sa', 4 cakupan 2 telapak tangannya dari burnya, dari gandumnya, min sa'i tamrihi, sebagainya dari kurmanya. Luar biasa. Nah ini mereka para sahabat Nabi araqu quluban. Mereka adalah orang-orang yang paling mudah tersentuh qalbunya. Mudah tersentuh qalbunya dan paling cepat di dalam mengamalkan wejangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepatutnya bagi kita semuanya ya untuk meneladani mereka, mencontoh mereka agar kita digolongkan dan dideretkan ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti salafus saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam awal surat, yakni ayat yang pertama, menyebutkan kaitannya dengan hak Allah, kemudian menyebutkan kepada kita semuanya hak-hak makhluk yang merupakan konsekuensi bagi kita sebagai makhluk untuk menunaikan hak mereka. Kemudian setelahnya pada ayat-ayat berikutnya ya Allah merinci terkait dengan hal itu, merinci hak karib kerabat, merinci hak ya suami istri, azwaj secara umum. Kemudian secara rinci disebutkan dari awal surat hingga akhir surat. Nah, demikian juga dari ayat ini ketika Allah mengatakan wa khalaqa minha zawjaha, secara khusus terkait dengan para suami dan para istri, ya, para aba dan ummahat semuanya. Kata Syekh As-Sa'di, tanbihun ala mura'ati haqqil azwaj waz-zawjat wal qiyami bihi. Di sini terdapat peringatan bagi kita semuanya untuk memperhatikan hak-hak ya suami dan hak-hak istri, masing-masing menunaikan haknya, masing-masing menunaikan kewajibannya. Kalau dia sebagai suami apa kewajibannya, kalau dia sebagai istri juga menunaikan kewajiban sebagai istri, ya. Kemudian memohon pertolongan kepada, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Aktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.